Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gokil Up to Date. Dan di video kali ini ada berita yang sangat menarik, yaitu Bona Tua akan datang ke Solo menemui Pak Jokowi untuk melengkapi penelitiannya. Lalu ada Rismond yang kini mulai jarang terlihat tampil di TV. Mungkin panik ya, karena ijazah S2 dan S3-nya mulai dipertanyakan oleh publik. Dan ini yang paling seru, yaitu debat panas antara Firdaus dan Ahmad Kozinudin, yang pastinya akan buat kita tertawa terbahak-bahak karena saking lucunya mereka berdua ini. Seperti apakah videonya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Enggak dengar, warga negara. Lega standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodoh. Anda beredar pindah surat kuasa pada Yusuf Kala. Nah, ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya juga ada. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks yang saya tanya lega standing jangan ngacak mana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing Waktu di dan itulah yang Firdaus. menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Ini kalau buat pembahasan seperti ini Negara memang harus cocok mereka berdua. masukan dari Sama-sama rakyat lucu. yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar, warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodoh. Anda beredar pindah surat kuasa pada Yusuf Kala. Nah, ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya juga ada. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap. Surat kuasa. Warga negara itu adalah bagian dari negara. Gimana? Kami ada legal standingnya mana, Bos? Surat kuasa. Anda minta surat kuasa supaya Yusuf Kala baru teriak. Tadi ya, soal daluarsa ini jangan sampai kita bodoh ya. Ini harusnya juga sampai nggak bisa nantau ya. Bang, berarti menurut Bang Kozinudin ini legal standing Anda sebagai warga negara karena itu sudah diputusan. Oke. Tapi saya mau luruskan ya soal daluarsa. Jadi begini, kalau kita bicara daluarsa, itu tidak ada perbedaan pendapat sesungguhnya. Daluarsa itu ada dua. Daluarsa penuntutan, daluarsa pemidanaan. Nah, pada saat masuk daluarsa pemidanaan diatur di 84, daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan tadi sudah dirubah 8. Sudah jelas Saya serius sampai ngakak sama nggak denger Kozinudin dan Firdaus. Converter itu hilang 2035 karena kalau 2035 benar-benar ini daluarsa. Bang Parji gimana tanggapannya? Terus yang kedua, soal legal standing. Bahwa dalam konteks ini tidak lagi bicara legal standing, tapi kita bicara bahwa ini ada satu putusan yang sudah inkrah, maka ya kemudian harus dieksekusi. Ini udah lewat Pak Profesor, makanya jangan kebanyakan baca Google. Deponering itu masa penuntutan, bukan masa putusan. Gimana sih Pak Profesor? Jadi deponering itu sudah nggak berlaku lagi setelah putusan. Ada oportunitas ini. Menjelaskan deponeringnya tadi, kalau bicara tentang asas Profesor aja oportunitas, diomelin ya sama Firdaus. ada di jaksa. Kalau jaksa agung namanya deponering. Itu apa sih? Legal standing apa? Lu aja tadi legal standing yang ngerti gimana? Legal standing. Loh, artinya Firdaus ingin menjelaskan, lu jangan main cerita legal standing aja nggak ngerti gitu. Makanya gue ngomong. Gimana? Bang Fitra coba silakan. Jadi yang pertama begini ya, jadi kita harus paham legal standing itu apa sih biar saya jawab. Legal standing itu berupa kewenangan ataupun kedudukan hukum ya, dia berwenang untuk mewakili seseorang tersebut, sepertinya ada surat kuasa daripada Pak Yusuf Kala. Kita kan membahas terkait dengan legal standing dalam hal laporan polisi terhadap Ilpester tersebut. Nah ini yang kita kaji secara formilnya kan gitu. Makanya tepat yang dibilang oleh Firdaus tadi, ini bukan main-main ini. Firdaus lihat nih,
Panglima hukum beliau bintangnya 5. Panglima hukum banyak. Panglima hukum Bentar lagi jadi bintang 7 ini biar 16. yang disampaikan oleh Firdaus itu. Jelas putusan bukan legal standing. Dia menanyakan legal standing terkait dengan kasus Sylvester ini kepada Ahmad Kojinuddin karena apa? Karena saya lihat di sini yang ribut ataupun yang keberatan itu bukan Yusuf Kalla, tapi Ahmad Kojinuddin dan kawan-kawan sampai demo ke Kejaksaan Agung dan lain-lainnya. Wajar toh, ya. Firdaus Oibowo ya selaku pemilik gunung uranium untuk mempertanyakan itu. Ya, gitu loh. Ini beliau ini dari bintangnya. Gua tanya lu masih temen gue nih. Bukan. Maksud gua kita perang lagi. Bukan itu. Masih temen gua ya. Bicara berwarga negara. Pemikiran Firdaus ini sangat cerdas sekali karena mengingat ini nggak bisa dijawab oleh Kojinuddin karena Kojinuddin jawab legal standing itu adalah warga negara. Saya kira itu hal yang salah dan keliru. Udah kita bicara putusan kok hari ini, bukan sedang menyelidiki, menuntut dan seterusnya. Tapi kenapa membahas di Ponering? Aduh. Nah itu ya, debat panas dan sengit antara Firdaus Oibowo dan Ahmad Kojinuddin. Nah, mereka berdua cocok nih kalau buat debat-debat yang lucu-lucuan kayak gini. Kalau buat debat serius gak kondusif jadinya. Kalau kayak gini malah lucu. Nah, selanjutnya ada Rismond yang saat ini mulai jarang tampil di TV. Dan mungkin karena dia mulai panik ya bahwa ijazah S2 dan S3-nya kini mulai dipertanyakan oleh publik. Dan lagi ini ada ahli kertas dan uang dari Bank Indonesia yang membongkar kejanggalan ijazah dari Rismond. Seperti apakah videonya? Langsung kita lihat berikut ini. Ya, justru dikriminalisasi. Dan terakhir ya kita lihat 2029 kami ingin ada atau kita rakyat ingin ada perbaikan. Ya kalau yang 2024 oke, banyak sekali kasus terutama untuk Gibran ya, untuk wapres aktif sekarang ini Gibran Raka Buming Raka yang memang tidak punya ijazah SMA ya, yang hanya menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang lalu, dan itu modalnya ya berbasis dua jenjang pendidikan yang berbeda. Yang satu Orcepak Secondary School sekolah menengah, yang berikutnya UTS Insert yaitu program diploma of Business Studies, dan itu menjadi jawaban resmi dari pejabat PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lewat email kepada saya. Jadi bagaimana mungkin itu kan harusnya diverifikasi faktual dan diautentikasi oleh KPU sebelum menerima itu. Bagaimana dua jenjang pendidikan yang berbeda dijadikan SMK, disetarakan SMK, dan itu tidak pernah ada di Indonesia ini, baru terjadi untuk Gibran. Oke. Itu ya. Oke. Ya. Kalau Rismond sudah ngomong. Terus ini Aliwang dan kertas BI lulusan Jepang patahkan dalam bahasa Jepang. Kebohongan ijazah Rismond. Jadi semua stempel basah ya. Jadi stempel basah begini aja ya, sudah resmi kalau di Jepang sana ya. Ada bahasa Inggrisnya, tapi saya cari di mana itu ya. Bang Rismond ini menunjukkan ijazahnya, itu kertasnya aja putih bersih seperti kertas HVS. Itu tidak ada di Jepang, Bang. Tidak ada di Jepang karena saya ahli uang dan saya mempelajari kertas. Maka kertas Mitsumata itu digunakan untuk ijazah seluruh lulusan di Universitas Jepang. Pak Asral izin hipotesis ini, artinya Pak Asral punya penyampaian ini menjadi sebuah pembenaran keliru atau sangat tidak benar itu ijazahnya si Rismond dengan model kertas seperti itu ya? Iya Bang, saya mungkin kalau misalnya saya bisa tunjukkan, saya pakai latar belakang. Biasanya kalau kertas yang dari Jepang itu dia warnanya itu tidak putih bersih Bang. Krem dia. Iya, dia krem.
Dia agak krem kekuningan. Ngomongnya Ini gimana ya? berlaku untuk seluruh kampus atau cuma Yamaguchi? Semua. Jangankan Semua, kampus, jangankan Yamaguchi. jangankan Yamaguchi kampus, itu, Bang. sertifikat pemagangan saja yang dikeluarkan oleh JITCO, itu semua krem. Betul. Betul itu Pak Budi. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga krem. Nah, saya ingin mengatakan begini. Ya, saya mau tunjukkan ini bahwa inilah yang disebut sebagai kertas Wisumata. Oke. Seperti ini, Bang. Artinya ini yang tidak bisa terpisahkan. Rismon mengatakan dia punya terpisah gitu. Oh, ternyata ya. Nyatu Bang ini. Nyatu. Ini satu kertas ini nggak bisa nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau Bang Rismon kan dia bilang, aduh, saya punya bahasa Inggris, nggak tahu di mana gitu ya. Adapun kalau bergabung Bang Billy, tambahan itu bahasa Inggris dengan bahasa Jepangnya itu di atas bahasa Jepang, di bawahnya bahasa Inggris. Oh, oke. Betul. Mereka membuatnya seperti itu. Ada yang begitu universitasnya gitu. Oke. Nah, ternyata dikulikkan ijazah Rismon ini oleh ahli uang dan kertas BI yang juga lulusan Jepang, bahwa ijazah ataupun sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun perguruan tinggi yang ada di Jepang itu kertasnya tidak berwarna putih seperti yang ditunjukkan oleh Rismon, tetapi berwarna krem. Menarik nih, kita tunggu saja nanti seperti apa pembelaan Rismon ya. Kalau terbukti ijazahnya itu benar-benar palsu, betapa malunya dia ya. Selama ini teriak-teriak kenceng seperti itu, Jokowi ijazahnya palsu dan yang lain sebagainya. Kini punya dia sendiri juga dipertanyakan oleh publik terkait ijazahnya S2 ataupun S3 di Yamaguchi, Jepang, dipertanyakan. Dan ini juga sudah dilaporkan ke pihak berwajib ya, oleh Bang Billy. Coba lihat baik-baik, Rismon tidak berani lagi tampil di televisi. Nggak berani. Beberapa momentum, Rismon tidak muncul. Hanya Tifa, Roy Suryo. Rismon sembunyi. Di mana Rismon? Nah, Rismon hanya berani ceriwis di media sosial dia sendiri. Dia live dengan akunnya sendiri, mungkin di YouTube-nya dia, mungkin di TikTok-nya mungkin, atau Twitter dan seterusnya. Dia hanya berani bicara di depan kolam-kolamnya. Itu pun sebelum dia live, dia sudah menghapus followers atau orang-orang yang dia anggap tidak sejalan dengan dia. Sehingga dia bisa berkumpul hanya dengan gerbongnya, hanya dengan orang-orang sekolam dengan dia. Agar apa? Agar dia bisa terus memainkan kebohongan-kebohongan. Agar dia ngeles sana-sini, dia menceritakan kepada orang-orang ini. Karena dia yakini, para makmum-makmum ini, orang-orang yang di belakang dia ini, akan menceritakan kembali di medsos mereka masing-masing. Menceritakan bahwa Rismon ini sedang dizolimi, sekarang ada upaya pembunuhan karakter, coba dibungkam dengan cara apa? Bang Bil dan kawan-kawan melaporkan dia. Bang Rismon, Anda pasti tidak berani muncul di televisi. Padahal kami sangat rindu Anda. Kami merindukan kegalakan Anda di televisi. Ayo dong Om Rismon, ya. Almarhum Rismon, muncullah di televisi kembali. Ya, muncullah kembali seperti sedia kala dan tunjuk-tunjuk orang gitu. Kita merindukan itu. Nah, itu tadi ya. Bang Rismon pada kangen tuh, dicariin banyak orang. Kenapa kok udah lama nggak muncul di TV? Mungkin Rismon takut ya, kalau nanti sampai muncul di televisi, pasti akan dipertanyakan terkait dengan ijazah S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Mungkin Rismon mengantisipasi hal itu. Nah Roy, kalau peneliti itu ya gini, sumber yang diteliti itu juga ditanyai. Jadi objektif, ada seimbang. Gak kayak kamu dengan seenaknya ngomong langsung ijazah Pak Jokowi palsu. Belakangan baru sibuk cari bukti. Ketika dilaporkan
ke polisi, ngomongnya jahat. Ngomongnya peneliti kok dikriminalisasi. Warga negara bertanya ijazah ke mantan presidennya kok dilaporkan. Nah, apa yang menimpa kalian Roy Suryo CS itu, yaitu karena kelakuan kalian sendiri dengan seenaknya ngomong seperti itu. Di satu sisi kalian ngomong ini kalau belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli, fitnah yang ditujukan kepada Roy Suryo CS itu tidak valid. Tapi di sisi lain, kalian mengatakan dengan seenaknya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal belum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan laboratorium forensik Polri mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. UGM yang mengeluarkan juga menyatakan ijazah itu asli. Itu kalian abaikan dan kalian dengan seenaknya ngomong ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, jadi apa yang kalian terima saat ini itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang kalian lakukan sendiri. Nah, gimana nih menurut teman-teman terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.